Hello everyone, perkenalkan namaku Arya Reza Manirifa, NIM A15 2022 02395. Kita mau ngapain ya? Gimana kalau kita belajar bareng? Oke, tunggu sebentar ya, aku nyiapin sesuatu. Kalau kita mau belajar bareng, berarti kita butuh buku. Ah, ketinggalan zaman. Mending kita pakai editan aja. Karena kita di sini akan membahas tentang materi leadership. Kelihatan kan? baca sendirilah. Oke, materi leadership apa sih yang mau kita pelajarin? Jadi, materi leadership yang mau kita pelajarin adalah leadership and emotional intelligence, interpersonal skill. Emang kalian paham? Intinya, kita akan membahas tentang kecerdasan emosi. Ayo, siapa di sini yang belum tahu tentang kecerdasan emosi? Kalau menurut PPT ke-11 dari matkul leadership yang diajar dengan Pak Heri, EQ atau kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, dan mengontrol emosi dengan baik. Baik emosi diri sendiri ataupun orang lain. Tapi kayaknya nggak afdol ya kalau nggak ada pendapat dari ahli. Jadi, pendapat dari ahli yang akan kita ambil adalah Daniel Goleman. Beliau merupakan tokoh penting dalam teori EQ. Ini orangnya. Jadi, menurut beliau, EQ adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri, memotivasi diri, dan mengelola emosi dengan baik dalam hubungan sosial. EQ beda dengan IQ. Kalau IQ lebih kemampuan logika, gimana kamu berpikir atau akademis. Tapi kalau EQ itu gimana kita menghadapi diri sendiri atau orang lain secara emosional. Ting, hati. Tapi tolong ya, ini emot hati di sini. Kayaknya sih kita perlu masuk lebih dalam ya. Mengapa EQ penting dalam leadership? Sebelum itu kalian harus lihat grafik ini dulu. Udah baca? Emang ngerti? Aku jelasin. Kalau di penelitian tadi, itu berdasarkan penelitian bahwa ternyata IQ itu menyumbang 20%, hanya 20% terhadap kesuksesan orang. Sisanya yaitu 80% justru ditentukan oleh IQ. Lucu bukan? Karena seorang pemimpin yang brilian secara akademis tapi tidak mampu mengontrol emosinya, cenderung akan gagal membangun tim yang sehat. Emang kalian lebih suka berada di tim yang nggak sehat atau toksik dibandingkan yang sehat? Terkadang itu tergantung leadernya tahu. Menurut Daniel Goleman, pemimpin yang hebat sama dengan pengelola emosi yang andal. Bahkan Daniel Goleman itu sampai membagi kecerdasan emosi menjadi 4 dimensi. Apa aja ya? Yang pertama, ada self-awareness. Itu kemampuan kita untuk mengenali emosi diri sendiri. Yang kedua, ada self-management. Artinya, bisa mengontrol reaksi emosional dengan mungkin tetap tenang saat ada krisis atau menghadapi sesuatu atau kritik. Yang ketiga, ada social awareness. Itu di dalamnya termasuk empati. Seorang pemimpin perlu bisa membaca emosi orang lain. Itu penting guys, ingat ya. Yang keempat, relationship management. Ini adalah kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan dalam menyelesaikan konflik atau dalam memimpin tim. Penting semua kan? Keempat ini itu nggak bisa berdiri sendiri guys. Itu dia harus mendukung satu sama lain untuk menciptakan fondasi yang baik. Sampai sini paham? Kita lanjut lagi. Duh, kok kalian pindah-pindah? Kita lanjut. Di sini ada 4 komponen tambahan EQ dalam leadership. Apa aja sih? Aduh, bentar, bongkok. Kita pindah. Jadi, aku lanjutin lagi. Dari 4 dimensi itu juga ada 5 komponen utama dalam EQ di leadership. Yang pertama, ada mengenali emosi diri. Yaitu supaya kita menyadari perasaan kita saat itu juga, bukan setelah semuanya meledak. Yang kedua, mengelola emosi.
Menjaga emosi tetap stabil, tidak meledak-ledak, itu penting. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Kemampuan buat tetap semangat dan optimis bahkan di tengah kesulitan. Penting kan? Yang keempat, empati. Empati adalah kemampuan membaca emosi orang lain dan bersikap penuh pengertian akan itu. Dan yang terakhir, last but not least, kelima, keterampilan sosial. Ini termasuk komunikasi, negosiasi, sampai kemampuan membangun jejaring yang penting. Semua komponen utama itu adalah bekal untuk memimpin dengan hati, bukan cuma dengan otak. Gimana? Penjelasan menarik kan? Sebentar. Tadi kita istirahat dulu karena kita akan masuk lebih dalam lagi. Aku pengen kita mikir bareng. Udah dapat penjelasan kan tentang kecerdasan emosional atau EQ? Tapi seberapa penting sih EQ itu? Dan gimana sih kalau dikaitkan dengan realita dunia kerja sekarang? Apakah penting? Apakah cuma di atas kertas aja? Atau malah jadi senjata utama kita buat bertahan dan berkembang sebagai mahasiswa dan calon pemimpin muda? Dari pertanyaan mudah, apakah teori ini relevan di dunia kerja sekarang? Jawabannya, sangat relevan. Nih, yang mudah ngerasain magang atau ngerasain tentang dunia kerja, kita tahu dong bahwa itu berkaitan dengan tekanan tinggi, deadline ketat, interaksi antar divisi, itu jadi makanan sehari-hari. Nah, dalam kondisi itu, menurutmu siapa yang bisa bertahan dan berkembang? Bukan cuma orang yang jago teknis, tapi mereka yang punya kendali diri, bisa kerja sama dengan tim, dan bisa membaca situasi emosional. Dan tetap tenang walau suasana lagi panas banget. Itu semua adalah bentuk nyata dari kecerdasan emosional. Dalam dunia profesional, soft skill seperti empati atau komunikasi efektif udah bukan nilai tambah, tapi itu keputusan dasar. Jadi dibilang EQ atau kecerdasan emosional adalah mata uang utama atau hal yang perlu diperhatikan dan dipunyai dalam membangun hubungan kerja yang sehat dan produktif. Iya, tapi tahu semuanya pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tapi EQ ini bukan seperti EQ yang bawaan lahir. EQ ini bisa dilatih sih, diperbaiki dan tumbuhkan seiring waktu. Apalagi kelebihannya EQ itu punya hal yang meluas sekali. Nggak cuma berguna buat pemimpin perusahaan, tapi juga buat guru, dosen, mahasiswa, bahkan orang tua. Dan siapapun manusia yang ada di muka bumi ini harus mempunyai EQ atau kecerdasan emosional yang baik. Itu artinya konsep ini fleksibel banget dan relevan dalam berbagai peran sosial. Tapi, walaupun juga punya sisi lemahnya, salah satunya adalah EQ itu gak bisa diukur secara pasti. Kita gak bisa untuk ada angka EQ seseorang itu seberapa. Tapi, kita bisa lihat indikatornya dari perilakunya, yang pengukurannya EQ itu sangat subjektif dan bisa berbeda-beda tergantung konteks budaya dan sosial di berbagai tempat. Walaupun kelemahannya juga, ada organisasi yang belum memberi ruang pada pentingnya pengelolaan emosi. Fokusnya masih ke angka, hasil, dan finish line, bukan pada bagaimana proses interpersonal berjalan. Padahal teori ini menggarisbawahi pentingnya proses emosional dalam pencapaian kinerja kita. Tapi sesuatu tetap plus minus kan. Tapi mungkin lebih banyak plusnya. Nah, ini aku kasih kunci nih atau tips and trick gimana sih penerapan EQ atau kecerdasan emosional oleh mahasiswa dan pemimpin muda. Karena mahasiswa tuh juga perlu loh tentang kecerdasan emosional. Karena mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan lebih mudah menghadapi stres kuliah, mengelola waktu, dan membangun hubungan yang sehat di organisasi. Pemimpin muda, IQ ini adalah modal dasar juga dalam membangun gaya kepemimpinan yang sehat. Bukan cuma modal bosi kayak suruh sana, suruh sini, ini suruh, ini suruh. Siapa sih yang suka menghadapi gituan? Tanya adalah mulai aja dari hal-hal kecil. Seperti refleksi perasaan setiap malam, belajar mendengarkan tanpa langsung menghakimi, dan belajar untuk pause sebelum merespon. Itu penting karena pemimpin yang baik bukan cuma tahu apa yang harus dilakukan, tapi tahu bagaimana cara memperlakukan orang lain dengan cara yang tepat. Jangan lupa diaplikasiin ya, itu rahasia besar. Masih gak percaya? Nih, aku ada pengalaman pribadi. Aku pernah dan sekarang masih magang di Representative Office 2 Semarang ABC PT Jasa Marga Trans Jawa Tol. Tentunya mengurusi tentang jalan tol kan. Ada satu kejadian di mana ada
seorang pengemudi jalan tol yang melanggar tanpa membayar dan melewati gerbang tol. Tapi di saat ditegur, beliau marah-marah. Masalahnya berkepanjangan karena ada seseorang netizen atau civilian yang memvideokan hal tersebut dan akhirnya going viral di 2025 ini. Nah, pemilik mobil dan pelanggar yang bersangkutan datang tiba-tiba ke kantor RO2 Semarang ABC, dan tentunya dengan marah-marah dan membawa segerombolan teman-temannya. Sebut saja di sini ada Pak Q namanya. Pak Q ini akhirnya mendatangi orang tersebut dan mendengarkan dengan baik. Dalam keadaan marah, pelanggar ini mengatakan A, B, C, D, E, punya backingan ini, backingan itu. Namun, Pak Q ini dengan sabar dan tenang mendengarkan dan juga beliau tidak terpancing emosi sama sekali. Dan pada akhirnya, semua bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Di saat selesai mendengarkan, Pak Q menjelaskan dengan tenang dan jelas, menunjukkan data dari sistem dan menunjukkan prosedur penyelesaian yang perlu dilakukan. Akhirnya, pengendara itu mengalah dan melembut karena setelah tenang, beliau mengakui kesalahannya dan bersedia menyelesaikan administrasi sesuai aturan yang berlaku. Nah, dari hal tersebut kalian tahu kan, seperti yang aku jelasin tadi, ada beberapa dimensi yang cocok nih dari studi kasus yang tadi. Seperti self-management. Pak Q bisa mengendalikan emosinya tapi tetap tenang walaupun diserang dan di bawah tekanan. Kedua, ada social awareness. Beliau bisa membaca bahwa pengendara itu lebih ke panik dan malu, bukan sekedar marah. Dan yang ketiga ada relationship management. Beliau tetap membangun komunikasi yang baik dan menjaga nama baik perusahaan RO2 Semarang ABC. Dari situ, aku belajar bahwa EQ itu bukan sekedar teori, ternyata bisa diaplikasikan dan benar-benar menjadi alat kerja utama. Apalagi kalau kita bekerja di pelayanan publik yang setiap harinya harus menghadapi orang-orang dengan karakter yang berbeda. Leadership is how we respond when emotions are high, not when things are easy. Jadi ada hal yang aku pelajarin banget, yaitu menjadi pemimpin bukan soal menguasai orang lain, tapi soal menguasai diri sendiri. Materi tentang kecerdasan emosional ini membuka mataku. Bagaimana pemimpin tuh gak harus selalu tegas kok, atau berwibawa di luar, tapi yang lebih penting adalah kesadaran akan apa yang kita rasakan dan bagaimana kita menyalurkannya dengan bijak. Aku belajar bahwa empati bukan kelemahan tapi kekuatan, bahwa mendengarkan orang lain dengan tulus bisa lebih berdampak daripada 1000 strategi yang kamu punya. Nah, karena itu teman-teman, gaya kepemimpinan yang ingin aku kembangkan ke depannya adalah kepemimpinan yang empatik, terbuka, dan membangun rasa saling percaya. Aku ingin jadi pemimpin yang hadir bukan hanya saat sukses, tapi juga saat timku jatuh, capek atau bingung. Bukan pemimpin yang ditakuti, tapi pemimpin yang dipercaya. Karena aku percaya pemimpin yang baik bukan cuma membawa orang ke arah yang benar, tapi membuat orang merasa aman saat melangkah. Untuk itu, aku ada Reza. Terima kasih udah nemenin aku belajar hari ini. So, we see you next time. So, bye-bye. Terima kasih.